Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sofia dan khusus untuk pembelajaran. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tapi sebelum lanjut silakan klik dulu like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah hadir di channel ini dan semoga bermanfaat. Kali ini kita tidak membahas bahan pelajaran untuk anak-anak pelajar atau ibu-ibu yang masih punya anak di SMP. Kali ini kita membicarakan beberapa hal yang kita hadapi di saat ini. Yang mana saat ini kita belajar tidak bisa melalui tatap muka karena tanpa kita duga kejadian ini sudah mulai dari awal Maret tahun ini kita ataupun seluruh dunia kita memperoleh musibah adanya pandemi corona atau COVID-19. Dengan demikian banyak aktivitas-aktivitas kita yang terpaksa dikurangi untuk bertatap muka khusus di dalam pendidikan, maka ditiadakannya tatap muka. Tentu hal ini adalah satu hal yang menjadi dilema bagi kita di dalam dunia pendidikan karena biasanya yang namanya sekolah itu udah jelas ada tatap mukanya antara guru dan anak didik, tetapi sekarang tidak, dan kita dihadapkan pada pembelajaran online. Pembelajaran online yang tiba-tiba yang harus kita jalani, yang mana sebelum ini anak-anak kita dalam usia mereka yang masih di SMP, kita membatasi penggunaan gadget. Bahkan di sekolah kita melarangnya tidak boleh menggunakan gadget, sehingga banyak orang tua yang memang mematuhi aturan tersebut dan benar-benar disiplin sehingga tidak menyediakan HP Android untuk anak mereka, karena sebelum ini memang HP Android yang ada di tangan anak-anak kebanyakan digunakan hanya untuk hiburan dan bermain-main, dan juga banyak hal negatif yang mereka gunakan. HP Android mereka gunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang tidak sebenarnya, yang belum belum seharusnya anak sekolah melihatnya. Jadi itulah dahulu kita tidak boleh atau melarang anak-anak kita menggunakan HP Android. Tetapi sekarang diharuskan anak-anak belajar online menggunakan HP Android. Berbanding terbalik dengan kondisi awal. Kalau dahulunya dilarang, sekarang diharuskan. Sehingga tidak hanya orang tua yang kewalahan. Jika mereka punya anak lebih dari satu, maka mereka harus segera untuk membeli HP Android sebanyak anak. Syukur kalau ada persediaan dana. Kalau dananya memang ada, bersyukur bisa dibelikan satu per anak. Tetapi jika dana tidak memenuhi, maka ini menjadi kendala. Kadang ada HP Androidnya satu berdua dengan kakaknya, atau HP orang tua yang dipergunakan, sementara orang tua sendiri juga memerlukan HP tersebut. Nah, itulah kendala kita di saat ini. Selain dari itu, kita mengalami kendala juga. Tidak hanya itu, dengan adanya pembelajaran daring ini, anak-anak diharuskan belajar mandiri. Kadang-kadang diharuskan juga orang tua ikut peran serta di dalamnya, karena pembelajaran yang diberikan tanpa ada guru. Kadang memang ada menggunakan aplikasi Google Classroom, tapi ada juga yang memang sebagian guru hanya mengirimkan melalui WhatsApp. Kendala lain yang dihadapi orang tua adalah persediaan uang untuk beli paket untuk belajar.
Bahkan anak-anak kita terkadang tidak hanya menggunakan HP Android untuk belajar, mereka juga harus membuka YouTube, perlukan paket yang lebih untuk mencari bahan pelajarannya, karena ada beberapa kendala kalau hanya melalui WhatsApp video, ada sebagian yang tidak bisa dibuka atau tidak bisa menerima HP, menerima video-video dari HP lainnya. Jadi menyebabkan juga guru-guru di sekolah kalau dikirim video langsung melalui WhatsApp, menyebabkan HP guru-guru udah penuh dengan video-video atau foto-foto yang dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi ini juga satu kendala. Kendala lainnya juga adalah jika anak-anak kita belajar matematika maupun belajar fisika. Jangankan mereka belajar untuk mandiri mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut, sedangkan sudah tatap muka pun terkadang anak-anak masih terkendala dalam mempelajari matematika maupun fisika. Nah, ini kadang-kadang juga adalah salah satu kesulitan bagi anak-anak dalam belajar daring. Dan tidak sedikit kita temukan anak-anak maupun orang tua yang sekarang udah malas atau putus harapan, sehingga mereka, kalau anak-anak ada yang tidak mengerjakan tugas, giliran mengumpulkan tugas mereka menumpuknya, mengumpulkannya dengan di waktu yang ditumpuk ya. Kalau sudah ditumpuk berarti pekerjaannya sudah sangat sulit dan membuat pusing. Jangankan anak-anak yang pusing, orang tua juga ikut pusing pembelajaran daring. Setelah kita lihat beberapa kendala-kendala tersebut, anak-anak atau ibu-ibu semua, apa yang harus kita lakukan? Solusinya sekarang masih pandemi corona, masih makin banyak orang yang terserang virus corona dan penularannya begitu mudah, dan terciptanya klaster-klaster baru dari penyebaran virus corona. Dan kalau ini kita tidak pedulikan, ini juga berbahaya bagi kesehatan diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Nah, apakah kita akan tetap membiarkan generasi kita dalam kebingungan seperti ini? Tidak. Kita harus memikirkan apa solusi terbaik bagi anak sekolah maupun bagi orang tua ataupun bagi guru di sekolah. Nah, kalau boleh disarankan pada anak didik yang punya tugas, kerjakanlah tugasnya setiap hari seperti layaknya kita belajar di sekolah. Sewaktu ibu guru memberikan tugas di jam pelajaran itu, langsung dikerjakan tanpa harus ditumpuk. Tetapi kadang-kadang kendalanya jika HP dibawa oleh orang tua, maka ini memang harus terpaksa anak-anak bekerja lebih keras saat orang tuanya sudah di rumah, dan itu harus dikerjakan langsung tugasnya dan langsung dikirimkan sesuai permintaan oleh guru. Apakah masuk ke Google Classroom atau masuk di Japri melalui WA. Tapi Japri melalui WA tidak semua guru juga yang menggunakannya, karena Japri melalui WA menyebabkan penuhnya memori HP guru. Lalu bagi orang tua, apakah solusinya? Belum lagi sekarang orang tua juga harus berjuang keras untuk memperjuangkan ekonomi keluarga. Mungkin ada orang tua yang bekerja sebagai pegawai atau sebagai guru atau juga sebagai buruh, atau juga ada yang bekerja sebagai pedagang. Semuanya itu mereka membutuhkan perjuangan yang tidak mudah ya, sehingga terpaksa orang tua diminta bersabar dan tawakal. Yang penting orang tua
sadari bahwa anak kita adalah harta kita, yang tidak perlu kita lampiaskan kesulitan kita kepada mereka, tidak perlu kita lampiaskan kemarahan kita pada mereka karena mereka belum tahu apa-apa. Jadi kita dimohon sebagai orang tua untuk bersabar menghadapi, toh mudah-mudahan ini akan segera berlalu keadaan seperti ini, dan kita jangan membebani pula pemikiran anak-anak kita yang mereka sudah kesulitan dengan pembelajaran daring mandiri, dan kadang-kadang memang mereka mengganggu orang tua, kadang-kadang juga mereka apatis lagi. Maka orang tua kita minta bersabar dan banyak-banyak berdoa ya, mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan segera, dengan sabar. Dan jika ini kita berhasil melewatinya dengan kesabaran, berarti kita sudah lolos dari ujian berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, para orang tua, mungkin solusinya mulai hari ini kita dampingi anak-anak kita dengan sabar jika bisa. Jika tidak bisa, berikanlah mereka semangat supaya mereka tetap semangat belajar. Jangan kita membiarkan mereka apatis tanpa mengerjakan apa-apa, tidak sekolah pula, tidak ada kegiatan yang lainnya. Dan bahkan kalau ada pula yang terlalu memberikan kebebasan pada anak-anak, memberikan HP sepuasnya, mohon dikontrol apakah anak kita itu memang mengerjakan tugas mereka secara daring atau tidak. Jadi setiap hari selalu ada tugas yang diberikan oleh guru. Kita harapkan anak-anak kita sudah menyelesaikannya, dan ibu-ibu atau bapak bisa menceknya mana yang sudah selesai, dan mereka kan bisa kita lihat mana yang sudah mereka kerjakan. Jadi bapak ibu-ibu semua, mudah-mudahan sabar menghadapi situasi ini. Begitu juga untuk teman-teman pendidik. Teman-teman pendidik bukan berarti pekerjaan mereka tambah ringan. Memang mereka tidak tatap muka dan tidak menghadapi tingkah laku anak-anak mereka di depan tidak melihat secara langsung ya anak-anak malas belajar atau tidak. Tetapi beban pendidik bertambah. Yang pertama, mereka harus menyiapkan bahan pelajaran yang harus dikirim secara daring. Kemudian mereka harus mengontrol anak didik siapa saja yang sudah mengirimkan tugas. Kemudian mengontrol atau menilai hasil pekerjaan itu, dan harus dinilai setiap pertemuan. Jadi ini kerja pendidik juga bertambah, biaya juga bertambah, karena mau tidak mau kalau biasanya hanya beli paketnya untuk jangka sebulan hanya misalkan 100.000, mungkin hari ini bisa 200.000, 300.000, dan mungkin malah lebih karena harus menyediakan bahan ajar juga secara online. Dan kita semua sekarang sedang diuji. Mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu dan kita bisa melewatinya dengan sabar, dan siapa-siapa yang melewati ini dengan sabar sehingga ujian ini bisa kita lewati. Nah, itu tadi anak-anak semua yang belajar daring jangan pernah putus asa, dan orang tua juga mohonlah bersabar menghadapi tingkah-tingkah anak kita. Mereka juga sudah kebingungan karena dengan belajar daring ini mereka, apalagi yang baru masuk ke sekolah, langsung belajar daring, belajar mandiri, dan mereka udah jelas dalam kebingungan. Mohon kesabaran orang tua, mohon motivasi orang tua dalam membimbing anak kita, dan juga mohon kesabaran. Pastilah mereka banyak menuntut, ada yang menuntut paket, ada yang menuntut belikan HP baru juga tentunya, dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai orang tua bisa sabar menghadapinya, dan selalulah membimbing anak-anak kita, karena anak-anak kita itu adalah merupakan kebanggaan kita di masa sekarang, di masa yang akan datang. Anak-anak adalah segalanya, lebih dari segalanya. Untuk teman pendidik, semoga semuanya tetap selalu sabar menghadapi, meskipun kadang-kadang kita lihat ada juga ibu-ibu pendidik yang
emosi menghadapi situasi ini, berbagai salah pengertian dari orang tua. Kadang ada juga orang tua yang tidak sabar memberikan komen-komen yang membuat perasaan tersinggung. Jadi mari kita saling bersabar dalam kondisi ini. Toh pekerjaan kita, kalau kita bandingkan, ini kita di sekolah, kita mendidik anak, kita sebagai pendidik, belumlah seberat tugas yang dilakukan oleh tenaga medis. Kita lihat para tenaga medis, mereka berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka, sementara di sendiri mereka juga punya anak yang sekolah, dan kita yakin juga anak-anak mereka juga mengalami hal yang seperti ini, sementara mereka sendiri harus berjuang dengan kadang-kadang ada yang tertular COVID-19. Nah, untuk petugas kesehatan kita ucapkan terima kasih telah berjuang dalam menghadapi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua tetap menjalankan protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalulah cuci tangan, selalulah jaga jarak, dan semoga Allah melindungi kita dan segera berakhirnya pandemi corona COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan komennya. Sudah itu jangan lupa klik subscribe-nya buat teman-teman, anak-anak semua. Terima kasih sudah hadir di channel ini.